Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hafiz Barudin. Saya dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menganalisis tentang Bank BNI, yaitu analisis fundamental. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke data rasio perusahaan subsektor banking. Di sini saya menggunakan 5 jenis rasio dan 4 perusahaan. Sedangkan rasionya saya menggunakan ROE, DER, PER, PBFR, dividen yield. Sedangkan perusahaannya saya menggunakan BBNI, BBRI, BMRI, BBCA. BBNI ini adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk, BBRI PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, BMRI PT Bank Mandiri Persero Tbk, BBCA PT Bank Sentral Asia Tbk. Selanjutnya kita akan masuk ke datanya, data dari setiap perusahaan. Tapi sebelum itu saya akan coba menjelaskan penjelasan singkat dari 5 jenis rasio ini. Yang pertama ada ROE. ROE ini teman-teman, jikalau semakin tinggi nilainya maka semakin bagus. Jikalau DER semakin rendah nilainya akan semakin bagus. Dan selanjutnya jikalau PER semakin rendah, dia juga akan semakin bagus. Sama halnya juga dengan PBFR, semakin rendah nilainya akan semakin bagus bagi perusahaan. Sedangkan dividen yield semakin tinggi akan semakin bagus bagi perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas datanya. Dari yang pertama dari BBNI ada ROE 0,63%, DER ada 728,85%. Selanjutnya ada PER 15,35x. Selanjutnya ada PBFR ada 0,80. Selanjutnya ada dividen yieldnya ada 4,35%. Selanjutnya perusahaan BBRI, ROE-nya 10,98%, DER-nya ada 647,14%, PER ada 20,36%, PBFR ada 2,24%, dividen yield-nya ada 5,01%. Selanjutnya BMRI, ROE-nya ada 1,33%, DER-nya ada 657,71%, PR-nya ada 14,4%, PBFR-nya ada 1,46%, dividen yield-nya ada 6,12%. Dan yang terakhir BBCA, ROE-nya ada 2,52%, DER-nya ada 467,33%, PR-nya ada 29,16%, PBFR-nya ada 4,22%, dividen yield-nya ada 1,92%. Itu tadi data rasio perusahaan subsektor banking, teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih ke slide berikutnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke analisis ranking. Di sini saya menggunakan 4 perusahaan. Yang pertama ada BBNI, kedua ada BBRI, yang ketiga ada BMRI, yang terakhir ada BBCA dengan 5 jenis rasio. Yang pertama kita akan menganalisis ROE. ROE ini teman-teman semakin tinggi akan semakin bagus bagi perusahaan. Jadi di sini yang pertama BBRI, yang kedua BBCA,
yang ketiga BMRI, yang keempat ada BBNI. Selanjutnya kita akan menganalisis DER. DER ini semakin rendah nilainya akan semakin baik bagi perusahaan. Yang pertama BBCA, yang kedua ada BBRI, yang ketiga ada BMRI, yang keempat ada BBNI. Selanjutnya kita akan menganalisis PER. PER sama dengan DER, semakin kecil nilainya akan semakin baik bagi perusahaan. Yang pertama itu ada pada BMRI, yang kedua ada BBNI, yang ketiga ada BBRI, yang keempat ada BBCA. Selanjutnya kita akan membahas PBFR. Kita akan menganalisisnya. PBFR itu sama seperti PER dengan DER. Semakin rendah akan semakin baik bagi perusahaan. Yang pertama ada pada BBNI, yang kedua ada pada BMRI, yang ketiga ada pada BBRI, yang terakhir ada pada BBCA. Dan yang terakhir kita akan menganalisis ranking dividend yield. Dividend yield ini adalah sebuah dividen yang semakin besar angkanya akan semakin baik bagi perusahaan. Sama seperti ROE. Jadi di sini yang pertama jatuh pada BMRI, yang kedua jatuh pada BBRI, yang ketiga BBNI, dan yang keempat jatuh pada BBCA. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri, itulah dari hasil dari analisis 4 perusahaan dengan 5 jenis rasio. Selanjutnya kita akan beralih ke slide berikutnya. Baik, di slide ini mengapa memilih BBNI? Yang pertama, rekening tabungan dapat dibuka tanpa setoran awal. Yang kedua, tidak dikenakan biaya administrasi untuk tahun pertama. Berikutnya, biaya administrasi yang ringan untuk tahun selanjutnya. Yang terakhir, fasilitas BNI Mobile Banking untuk memudahkan transaksi kapan saja dan di mana saja. Kita beralih ke slide berikutnya. Yang berikutnya ada profil PT Bank Negara Indonesia Tbk. Ini dia sekilas profilnya. Yang pertama, Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI adalah salah satu bank komersial tertua dalam sejarah negara Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1949 sebagai bank sentral, dan pada tahun 1968 BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1949 dan statusnya menjadi bank umum milik negara. Selanjutnya, kantor pusat BNI berlokasi di Jalan Sudirman, KAV 1 Jakarta 10220 Indonesia. Bank BNI memiliki 196 kantor cabang, 944 cabang pembantu domestik, serta 829 outlet lainnya. Selanjutnya, selain itu, jaringan Bank BNI juga meliputi 5 kantor cabang luar negeri, yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, London, dan Korea Selatan, serta 1 kantor perwakilan di New York. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 1996, BNI memperoleh pernyataan efektif dari Bappepan LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham
B. BNI IPO seri B kepada masyarakat sebanyak 1.085.032.000 dengan nilai nominal 500.000 per saham dengan harga penawaran 850 per saham. Selanjutnya kita akan melihat perjalanan BNI dari tahun ke tahun. Pertama dari tahun 1946 berdirinya PT Bank BNI atau PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk sebagai bank pertama milik negara, berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum. Selanjutnya pada tahun 1950 BNI sebagai bank pembangunan dan diberikan hak untuk bertindak sebagai bank divisa. Selanjutnya pada tahun 1955 BNI diubah menjadi bank umum dan membuka cabang pertama di luar negeri yang terletak di Singapura. Pada tahun 1960 BNI mendukung perekonomian Indonesia dan memperkenalkan berbagai layanan perbankan seperti bank terapung dan bank keliling. Pada tahun 1968, berbagai bank umum dengan nama-nama Bank Negara Indonesia. 1946 BNI mendapatkan tugas memperbaiki perekonomian rakyat Indonesia serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional dengan pemberdayaan berbagai sektor industri di Indonesia. 1986 BNI melaksanakan restrukturisasi operasional dan pembenahan korporasi termasuk menyusun visi dan misi serta Performance Improvement Program atau PIP. Pada tahun 1989 peluncuran logo baru BNI berupa bahtera berlayar di tengah samudra sebagai cerminan dan ungkapan harapan bank. Pada tahun 1992, bentuk hukum BNI diubah menjadi PT Persero sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan. Pada tahun 1996, BNI menawarkan saham perdana kepada masyarakat dan mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Hal ini menjadikan BNI sebagai bank pemerintah pertama yang menjadi perusahaan terbuka. Pada tahun 1997, krisis moneter melanda Asia dan Indonesia. Sebagaimana bank-bank lain, BNI juga terkena dampak negatif krisis tersebut. Hal ini tercermin dari menurunnya indikator kinerja finansial. Pada tahun 1999, BNI memperoleh tambahan modal dari pemerintah melalui program rekapitalisasi perbankan. BNI berhasil memperoleh sertifikat ISO 9002 sebagai pengakuan standar kualitas dan meliputi unit pemrosesan bersama UPB. Selanjutnya pada tahun 2004, BNI meluncurkan logo dan identitas korporat baru sejalan dengan upaya membangun citra banknya kokoh dalam menghadapi persaingan. 2007, BNI menerbitkan saham baru yang dicatatkan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya bersamaan dengan program diinvestasi saham pemerintah. Dengan selesainya kedua program tersebut, kepemilikan publik meningkat menjadi 23,64%. Di tahun 2008, di bawah tim manajemen yang baru, BNI melangkah meningkat nilai di tengah-tengah krisis ekonomi global yang memperkuat landasan finansial melalui 5 strategi utama yaitu kecukupan, pencadangan, kerugian, peningkatan kualitas aktiva, fokus pada profitabilitas, penciptaan model bisnis yang berkelanjutan serta mempertahankan struktur biaya yang efisien. Selanjutnya, ada pemegang saham BNI menyetujui memisahkan untuk usaha syariah BNI menjadi identitas bisnis yang independen, itu pada tahun 2009.
Di tahun 2010, BNI menerbitkan saham baru melalui penawaran umum terbatas, sehingga kepemilikan publik meningkat menjadi 40%. Di tahun 2012, BNI menerbitkan Global Bond melalui kantor cabang London senilai 500 USA dolar. Global Bond didaftarkan pada Bursa Efek Singapura. Di tahun 2003, BNI melakukan kemitraan strategis dengan Sumitomo Life Insurance Company yang membeli saham baru yang diterbitkan PT BNI Life Insurance senilai 4,2 triliun. Pada tahun 2004, laba bersih BNI untuk pertama kalinya menembus angka 2 digit sebagai salah satu hasil program transformasi BNI yang dilakukan sejak 2008. 2005 dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan usaha yang dinamis, memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan dan menyelaraskan dengan regulasi terkait pengelolaan lembaga keuangan. BNI melakukan restatement visinya menjadi lembaga keuangan unggul dalam layanan dan kinerja. Pada tahun 2016, untuk kedua kalinya BNI mencatat laba double digit sebesar 11,4 triliun dengan fundamental yang baik, ditunjukkan dengan coverage ratio mencapai 1,46 dan CAR 19,4%. Pada 2017, penerbitan obligasi berkelanjutan BNI tahap 1 tahun 2017 dengan nilai 3 triliun jangka waktu tahun dengan kupon sebesar 8% per tahun. Obligasi BNI diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2017 dan listing the buy pada tanggal 12 Juli 2017. Yang terakhir 2018, penerbitan medium term notes MTN subordinasi BNI tahun 2018 dengan nilai 100 miliar jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% per annum. MTN telah dicatat oleh OJK dengan tanggal efektif 8 Juni 2018. Selanjutnya kita akan beralih ke slide berikutnya. Selanjutnya pada slide ini teman-teman bisa melihat nama-nama direktur dari Bank BNI. Ini dia nama-namanya teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih ke slide komite audit. Ini dia nama-nama komite audit dan posisinya. Selanjutnya kita akan melihat pemegang sahamnya teman-teman. Mungkin PPT-nya terlalu kecil, saya akan besarkan dikit. Ini dia teman-teman, nama-nama pemegang saham dari PT BNI. Bisa dilihat. Nih teman-teman, nama pemegang sahamnya. Selanjutnya ini ada anak perusahaannya teman-teman. Dan di slide ini ada prestasi BNI Bank Internasional terbaik pada tahun 2020.
Jakarta antara PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk meraih penghargaan sebagai bank internasional terbaik di kawasan Asia Tenggara tahun 2020 oleh majalah investasi Alpha Asia karena dinilai berperan menjembatani perdagangan Indonesia dengan dunia. Selanjutnya, BNI meraih penghargaan The Best Cash Manager. Jakarta CNBC Indonesia Alpha Southeast kembali menganugerahkan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI sebagai bank yang inovatif dan terbaik mengelola keuangan para pelaku bisnis melalui layanan cash manager. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.